Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai paragraf. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Velia Margaretti Vera dengan NPM 215060071 selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu ada Widianti, Neng Endah, dan saya sendiri. Langsung saja kita memasuki ke materi pertama, yaitu ada pengertian paragraf yang akan dijelaskan oleh Neng Endah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Neng Endah dengan NPM 2150657 selaku pemateri. Baik, langsung saja saya paparkan materi yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai paragraf. Mungkin bagi kalian mendengar kata paragraf sudah tidak asing lagi. Namun mungkin ada sebagian dari kalian yang masih belum paham dan mengerti betul apa itu paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat pokok di sini adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri, dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Atau paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan suatu informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf dapat terdiri dari satu kalimat atau kumpulan kalimat. Paragraf juga dapat disebut dengan penuangan ide dari penulis melalui kalimat atau kumpulan kalimat yang satu dengan yang lainnya, yang berkaitan dan juga hanya memiliki satu tema. Paragraf juga dapat disebut sebagai karangan yang singkat. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri dari paragraf. Berikut ciri-ciri dari paragraf. Ciri yang pertama dari paragraf yaitu kalimat awalnya terletak agak ke dalam, kira-kira 5 ketukan spasi untuk jenis karangan biasa. Lalu ciri yang kedua yaitu memakai sebuah kalimat topik, karena kalimat topik merupakan unsur kalimat yang sangat penting atau building, di mana unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Unsur-unsur ini biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya, yang selebihnya merupakan kalimat pengembang yang mempunyai fungsi menjelaskan, menguraikan, ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Lalu unsur pembangun paragraf yang ketiga adalah kalimat utama. Kalimat ini adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. Hal ini dikarenakan supaya dapat dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Dan ciri atau unsur yang terakhir dari paragraf yaitu memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Paragraf bukanlah kumpulan kalimat topik. Paragraf hanya berisikan satu kalimat topik dan juga beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi mengenai detail yang sangat spesifik serta tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi dari paragraf. Berikut fungsi-fungsi dari paragraf. Fungsi dari paragraf yang pertama yaitu mengekspresikan
mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk atau suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Lalu fungsi yang kedua yaitu untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Dengan kata lain, ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Lalu fungsi yang ketiga yaitu untuk memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi yang membacanya. Lalu fungsi yang keempat yaitu memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Dan fungsi yang terakhir yaitu untuk memudahkan pengendalian variabel, terutama pada karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Variabel di sini merupakan pengelompokan secara logis dari dua atau lebih suatu atribut dari objek yang diteliti. Atribut yang dimaksudkan misalnya usia anak-anak, remaja, dan dewasa, maka variabelnya adalah tingkat umur dari objek penelitian. Sekian materi penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Widianti Susilawati dengan NPM 2150661. Saya di sini ingin melanjutkan penjelasan dari Neng Anda, yaitu kegunaan paragraf. Paragraf bukan berkaitan dengan segi keindahan karangan itu, tetapi pembagian per paragraf ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu yang pertama sebagai menampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Yang kedua, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Yang ketiga, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Yang keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Dan yang kelima, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar transisi dan penutup. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur paragraf. Ada beberapa unsur yang membangun paragraf sehingga paragraf tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Unsur-unsur paragraf yaitu ada 4. Pertama transisi, kedua kalimat topik, ketiga kalimat pengembang, dan terakhir kalimat penegas. Selanjutnya ada syarat-syarat penggunaan paragraf. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan paragraf adalah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kedua, kepaduan. Kepaduan atau koherensi adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf. Kepaduan yang baik tetapi apabila hubungan timbal balik antar kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami. Yang ketiga, kelengkapan. Istilah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Dan yang terakhir, panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebagai tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Memperhitungkan 4 hal, yaitu penyusunan kalimat, penonjolan kalimat topik dan paragraf, pengembangan detail-detail penjelas yang tepat, dan penggunaan kata-kata transisi, frase, dan alat-alat lain di dalam paragraf. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. Yang pertama yaitu ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Contohnya, jam istirahat, Velia tengah menulis sesuatu di buku agenda sambil menikmati bekal dari rumah. Sesekali kepalanya menengadah ke langit-langit di perpustakaan, tersenyum, dan kembali menulis. Asik sekali, seakan di ruangan perpustakaan hanya ada dia sendiri.
Kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan atau peristiwa. Contohnya, gadis itu menatap Doni dengan seksama. Hati Doni semakin gencar memuji gadis yang mempesona di hadapannya. Ya, karena memang gadis di depannya itu sangat cantik, rambutnya hitam, lurus hingga melewati garis pinggang. Matanya bersinar, lembut, dan begitu dalam, memberikan pijar mengesankan yang misterius, ditambah kulitnya yang bersih, dagu lancip yang menawan, serta bibir berbelah, dia sungguh tampak sempurna. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan juga menerangkan. Contohnya, para pedagang daging sapi di pasar-pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan mengenai impor daging ilegal. Sebab hampir seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli sampai 70%. Sebaliknya, permintaan terhadap daging, ayam, dan telur kini melejit sehingga harganya meningkat. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis. Contohnya, sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Pertanyaan demikian pernah dikemukakan oleh seorang pakar psikologi pendidikan, Sukarton 1992, bahwa anak-anak kecil di bawah umur 15 tahun sudah banyak yang dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya anak kecil yang mengamen atau mengemis di perempatan jalan atau mengais kotak sampah di TPA. Kemudian hasil diserahkan kepada orang tuanya untuk menompo kehidupan keluarga. Dan yang terakhir adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah suatu bentuk atau jenis karangan. Contohnya, dalam diri setiap bangsa Indonesia harus tertanam nilai cinta terhadap sesama manusia sebagai cerminan rasa kemanusiaan. Setiap bangsa Indonesia harus tertanam nilai cinta terhadap sesama manusia sebagai cerminan rasa kemanusiaan dan keadilan. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengembangkan sikap tegang rasa dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai sesama anggota masyarakat, kita harus mengembangkan sikap tolong-menolong dan saling mencintai. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat dipenuhi oleh suasana kemanusiaan dan saling mencintai. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertujuan menyampaikan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Contohnya, pemilu baru saja usai. Sebagian orang, terutama caleg yang sudah pasti jadi, merasa bersyukur karena pemilu berjalan secara lancar seperti yang diharapkan. Namun tidak demikian yang dirasakan oleh para caleg yang gagal memperoleh kursi di parlemen. Mereka mengalami stres berat hingga tidak bisa tidur dan tidak mau makan. Yang kedua ada paragraf penghubung. Paragraf penghubung berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. Secara fisik, paragraf ini lebih panjang daripada paragraf pembuka. Sifat paragraf-paragraf penghubung bergantung pola dari jenis karangannya. Dalam karangan-karangan yang bersifat deskriptif, naratif, eksposisi, paragraf-paragraf itu harus disusun berdasarkan suatu perkembangan yang logis. Bila uraian itu mengandung pertentangan pendapat, maka beberapa paragraf disiapkan sebagai dasar atau landasan untuk kemudian melangkah kepada paragraf-paragraf yang menekankan pendapat pengarang. Yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf penutup
biasanya berisi simpulan untuk argumentasi atau penegasan kembali untuk eksposisi mengenai hal-hal yang dianggap penting. Contohnya, demikian proposal yang kami buat. Semoga usaha kafe yang kami dirikan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa serta bermanfaat sesama. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya ada macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Contohnya, kemauannya sulit untuk diikuti. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Para peserta sudah menyepakati hal itu, akan tetapi hari ini ia memaksa menggunakannya untuk membuka usaha baru. Yang kedua, ada paragraf induktif. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Contohnya, semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah, komunikasi tidak akan lancar, informasi tersendat-sendat. Memang, bahasa merupakan alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. Lalu yang ketiga, ada paragraf campuran. Paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang tanpa adanya sarana komunikasi. Baik, selanjutnya ada macam-macam paragraf berdasarkan isi. Yang pertama ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Biasanya dipakai untuk melakukan sesuatu, hal, keadaan, situasi dalam cerita. Contohnya, dari balik tirai hujan sore hari, pohon-pohon kelapa di seberang lembah itu seperti perawan mandi basah, segar, penuh gairah dan gaya hidup. Pelepah-pelepah yang kuyup adalah rambut basah yang tergerai dan jatuh di belahan punggung. Batang-batang yang ramping meliuk-liuk oleh hembusan angin seperti tubuh sesampai yang melengkang, tenang, dan penuh pesona. Yang kedua, ada paragraf proses. Paragraf proses ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utama tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses, meliputi waktu, ruang, klimaks, dan anti-klimaks. Lalu yang ketiga ada paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragrafnya terdiri atas satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Tidak boleh ada kalimat sumbang, harus ada koherensi dan antara kalimat. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil presentasi pada hari ini terkait paragraf. Untuk menutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kelompok pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Paragraf bukan berkaitan dengan segi keindahan karangan itu, tetapi pembagian per paragraf ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf, yang kedua sebagai alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya, yang ketiga penanda bahwa pikiran baru dimulai, alat bagi
pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran. Yang keempat, secara sistematis dan secara rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari kelompok 6. Kami izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan ataupun perbuatan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.